Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna muttaquna shadiqah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan Allah di majelis ini. Satu majelis yang akan kita gunakan untuk mengkaji tentang tema besar, yaitu keluarga sakinah. Satu tema yang sebenarnya sangat urgent atau sangat penting, karena Rasulullah pernah bersabda, khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Berapa banyak orang-orang yang membaikkan rumahnya, membaikkan mobilnya, tetapi lupa untuk membaikkan keluarganya. Dan banyak juga yang lupa bahwa profesi sebagai seorang ayah atau seorang ibu, dan kemudian juga seorang suami atau istri, ini adalah profesi yang tidak mengenal kata pensiun. Direktur-direktur besar ketika mereka sudah pensiun, ujung-ujungnya tetap akan pulang kembali ke rumah mereka. Dan banyak yang setelah pulang ke rumah tidak merasakan kenyamanan karena anak dan istri tidak bersikap seperti yang diharapkan, karena selama ini mereka juga tidak mendidik dengan baik. Tetapi tema ini banyak diabaikan. Terlihat dari banyaknya orang-orang yang masuk ke jenjang pernikahan tanpa dibekali oleh ilmu yang cukup, sehingga nanti malam insya Allah kita akan mengadakan kuliah pranikah. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin memiliki putra dan putri yang menjelang usia-usia pernikahan, atau mungkin yang sudah tua sekalian, siapa tahu nanti bisa menjadi ilmu untuk bagaimana cara mencari calon menantu. Karena pada waktu di Solo saya mengadakan kuliah pranikah, yang hadir ada juga yang sudah sepuh, katanya apa mau menikah lagi? Tidak. Tetapi karena ini bisa menjadi panduan untuk memilih siapa nanti calon menantu yang bisa diterima, gitu. Karena tidak semua laki-laki yang melamar layak untuk diterima menjadi menantu. Ya. Juga terlihat dari tingginya angka-angka perceraian yang terjadi di Indonesia, dan semakin tahun semakin meningkat. Rata-rata dalam 3-5 tahun terakhir ini perceraian di Indonesia menyentuh angka sekitar 200.000 pasang setiap tahunnya. Itu yang terdaftar dan terselesaikan di kantor di pengadilan agama. Adapun secara fakta di lapangan mungkin lebih banyak daripada itu. Dan yang mengejutkan adalah 70% dari angka-angka perceraian ini adalah gugat cerai, di mana banyak perempuan yang sekarang tidak merasa nyaman dengan pernikahannya. Angka yang sama saya juga temukan di daerah Klaten, Jawa Tengah, ada sekitar 70% dari perceraian itu disebabkan oleh istri yang merasa suaminya kurang bertanggung jawab. Menikah tapi kemudian tidak pedulikan nafkah keluarga, menikah tapi tidak bisa menjaga perasaan istri sehingga merasa terzalimi, kemudian menikah hanya menjadikan rumah seperti terminal, pulang untuk makan dan ganti baju dan pergi lagi. Karena itu hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting, karena kalau saya bergelut dalam dunia keluarga sekitar 5 tahun terakhir ini, sudah sekian ribu masalah yang pernah saya temukan. Ya, kalau kajian-kajian tentang keluarga yang mau kita gelarkan mungkin sampai besok pagi subuh belum selesai. Saya ada acara di Radio Solo, di His FM, dulu namanya Radio Dakwah Syariah. Itu sudah 3 tahun belum selesai. Jadi materi-materi keluarga memang sangat panjang, sangat kompleks. Tetapi seandainya saya boleh meringkas satu kata untuk laki-laki dan satu kata untuk perempuan agar keluarga itu sakinah atau bahagia, maka saya memilihkan satu kata untuk laki-laki adalah qawwam, mampu menjadi pemimpin yang capable, yang layak. Jadi betapa banyak persoalan urusan rumah tangga itu muncul karena laki-lakinya memang tidak bisa menyelesaikan.
Kemudian satu kata untuk perempuan saya pilihkan kata taat, taat kepada suami. Jadi betapa banyak perempuan-perempuan yang tidak bisa menghargai suami sebagai pemimpin yang telah dipilihkan Allah dalam institusi bernama keluarga itu. Kalau suami-suami atau laki-laki berkonsentrasi untuk memangkaskan diri menjadi kowam dalam pernikahannya, kemudian kalau para perempuan menyadari besarnya laki-laki dan sadar untuk menaati suami sebagai jalan menuju ridha Allah, sebenarnya selesai. Jadi topik-topik yang muncul dalam tema-tema keluarga itu sebenarnya adalah pengembangan dari ketidaktaatan istri kepada suami atau tidak kowamnya laki-laki sebagai pemimpin dan keluarga. Karena itu tema kita pagi hari ini adalah karena ayah adalah pemimpin, maka dia harus kowam. Kalau tidak nanti kepemimpinannya akan gagal berantakan. Sebab kalau yang namanya satu institusi kemudian terjadi masalah, yang harus kita selesaikan pertamanya adalah pemimpinnya. Yang harus pertama kita selesaikan adalah pemimpinnya. Jadi kalau saya hari ini mengisi materi tentang keluarga sakinah, kemudian bapak-bapak dan mas-mas yang berjenis kelamin laki-laki ini banyak yang datang, itu satu hal yang sangat menggembirakan. Karena banyak juga ibu-ibu yang datang ke majelis-majelis taklim saya mengkaji tentang keluarga sakinah, ujung-ujungnya harus taat sama suami, tapi begitu pulang ternyata suami tidak layak untuk ditaati. Ini banyak yang kemudian menjadikan masalah. Ya, bahkan ada seorang ibu yang mengikuti pengajian saya, dia tertarik dengan konsep keluarga sakinah dalam pandangan syariat Islam. Kemudian dia pulang menemui suaminya yang memang tidak ikut kajian, kemudian mengatakan, ya, kamu ikut pengajian keluarga seperti yang disampaikan Mas Tidar Semoro, mungkin keluarga kita bisa lebih baik. Tapi kalau suaminya ini memang nggak suka ilmu, jawabnya pendek saja, ya sudah, kamu nikah sama Tidar Semoro saja. Nah, kalau setiap kali saya isi pengajian kayak gitu jawabannya kan, saya kan nggak bisa kayak yang syukur yang nikahnya banyak, nggak bisa begitu gitu. Artinya banyak orang-orang yang memang tidak peduli meskipun mereka muslim, sebenarnya tadi hadisnya mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Tetapi dilanjutkan dengan wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian pada keluargaku. Berarti kalau kita ingin memperbaiki keluarga kita, sebenarnya kita tinggal mencontoh bagaimana Rasulullah memerankan diri menjadi suami dan istri-istri itu sebagai istri. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Jadi kalau nanti keluarga ini tidak berdiri kepada konsep untuk kembali kepada syariat, bagaimana laki-laki menjalankan peran sebagai suami dan ayah, dan bagaimana perempuan menjalankan peran sebagai istri dan ibu, ya berantakan. Saya sudah menemukan banyak kasus, dan mungkin beberapa kasus nanti akan saya